Selamat pagi teman-teman, saya Lydia Indria Putri dengan NIM 5220015, kelompok 12 dari program studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan memaparkan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Dispersi Pelepasan Amonia menggunakan model natural gas dan heavy gas dengan software FX, di mana pada penyusunan penelitian ini saya dibimbing oleh Ibu Alimatun Nasyira, Sarjana Teknik Magister of Engineering Master of Science. Baik, langsung saja masuk pada bagian pertama, yaitu pendahuluan. Penelitian ini didasarkan pada sifat toksik amonia yang juga dapat menyebabkan polutan berbahaya. Hingga saat ini, sudah banyak kasus pelepasan amonia ke lingkungan karena kebocoran tangki dan juga sistem perpipaan. Dari pelepasan amonia tersebut dapat menimbulkan tingkat cedera seperti iritasi mata dan hidung yang parah, kelumpuhan, bahkan kematian. Sehingga harus dilakukan simulasi dalam membantu proses evakuasi, pengendalian kebakaran, evaluasi kinerja, dan juga sistem deteksi pelepasan amonia. Kemudian terdapat state of the art yang relevan dan menjadi acuan dari penelitian saya, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yang dan Lam pada tahun 2024 mengenai pelepasan amonia di laut pada tangki penyimpan di kapal tanker dengan menggunakan Gaussian dispersion model dan computation fluid dynamics. Yang kedua, yaitu penelitian oleh Nofrikasari et al. Pada tahun 2023 mengenai pelepasan amonia pada tangki pendingin dengan menggunakan Gaussian dispersion, heavy gas, software ALH, dan Google Earth. Yang ketiga, yaitu penelitian oleh Roshdi dan Lestari-Hawari pada tahun 2023 mengenai simulasi pelepasan amonia pada cerobong industri pabrik pupuk dengan menggunakan Gaussian dispersion model dan software AIRMAP. Kemudian, keterbaruan penelitian saya dari penelitian terdahulu, yaitu yang pertama, penelitian terdahulu hanya mensimulasikan dampak dan jarak pelepasan amonia ke lingkungan, sedangkan penelitian saya mencakup pada analisis sensitivitas dampak pelepasan amonia tersebut. Yang kedua, penelitian terdahulu kebanyakan hanya memodelkan heavy gas dan software lain, sedangkan saya menggunakan kombinasi pemodelan natural gas dan heavy gas dengan menggunakan software FX, di mana software FX sendiri hampir tidak pernah disimulasikan untuk pelepasan amonia. Kemudian yang ketiga, yaitu penelitian terdahulu banyak mensimulasikan salah satu dari jenis kontainer amonia tanpa ada perbandingan antara jenis kontainer amonia yang lain. Kemudian terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana dampak pelepasan amonia dari tangki berpendingin, tangki bertekanan, dan pipa panjang dengan model persebaran natural gas dan heavy gas, serta bagaimana sensitivitas dampak pelepasan amonia dari tangki berpendingin, tangki bertekanan, dan juga pipa panjang terhadap parameter kebocoran. Dari rumusan masalah tersebut terdapat tujuan yang jauh dari rumusan masalah, sehingga dapat menghasilkan hasil yang akurat. Kemudian selanjutnya terdapat hipotesis atau dugaan sementara yang disusun, yaitu yang pertama kondisi atmosfer siang dan malam, jenis kontainer amonia, dan juga diameter lubang kebocoran mempengaruhi tingkat paparan terhadap dampak dari pelepasan amonia. Yang kedua, yaitu jenis kontainer amonia yang berbeda dapat memiliki sensitivitas yang berbeda pula. Yang ketiga, yaitu software FX dapat mensimulasikan tingkat paparan dan sensitivitas terhadap dampak dari pelepasan amonia. Baik, selanjutnya masuk pada bagian kedua, yaitu metodologi penelitian. Jenis rancangan yang digunakan pada penelitian saya adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen menggunakan komputer, atau dikenal sebagai simulasi software. Terdapat 3 variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu variabel bebas meliputi kondisi atmosfer siang dan malam, kontainer amonia, diameter lubang kebocoran. Kemudian variabel terikat atau yang saya amati, yaitu konsentrasi amonia di udara, jarak penyebaran gas amonia pada saat pelepasan, yang ketiga tingkat paparan bahaya atau IGL. Kemudian yang ketiga ada variabel kontrol, di mana dimensi tangki dan kondisi geografis dibuat sama. Kemudian alat software FX-Xcon dapat diakses secara lisensi
kemudian bahan amonia NH3, kemudian natural gas dan heavy gas, dan variabel yang divariasikan. Pada variabel yang divariasikan yang tertera pada layar merupakan nilai sementara karena pada penelitian ke depan akan menggunakan nilai-nilai secara real di kondisi industri di Indonesia. Kemudian ada tahapan penelitian. Yang pertama meliputi pengumpulan data geografis dan data tanggi yang akan dipilih mana data yang sesuai untuk digunakan di berbagai industri di Indonesia. Kemudian perumusan skenario meliputi kondisi atmosfer siang dan malam, yaitu kecepatan angin, kelembapan atmosfer, dan temperatur udara. Yang kedua yaitu jenis kontainer amonia. Yang ketiga yaitu ukuran lubang kebocoran. Selanjutnya, melakukan simulasi, yaitu simulasi pemodelan Vapor Cooled Explosion atau VCE, dan juga pemodelan Toxic Release. Pada simulasi pemodelan Vapor Cooled Explosion atau VCE, itu dilakukan analisis data untuk mengetahui dampak pelepasan amonia seperti konsentrasi amonia di udara dan jarak penyebaran gas amonia. Sedangkan simulasi pemodelan Toxic Release itu dianalisis data untuk mengetahui tingkat paparan berbahaya atau AGL. Kemudian terdapat cara pengambilan data, yaitu yang pertama observasi, meliputi penentuan kondisi awal amonia di dalam kontainer yang akan disimulasikan. Yang kedua yaitu pengukuran, meliputi titik pengukuran pada peta yang tepat. Yang kedua, waktu pengukuran dengan interval yang sesuai, dan juga besaran fisik seperti variabel yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu simulasi dan analisis, melalui visualisasi konsentrasi amonia dalam kontur, grafik perubahan konsentrasi terhadap waktu, dan juga visualisasi pergerakan awan amonia dalam analisis sensitivitas dengan mengubah parameter-parameter. Kemudian selanjutnya terdapat risk assessment, yaitu dapat dilihat pada identifikasi bahaya amonia sendiri, seperti sifat yang korosif dan beracun, dampaknya terhadap iritasi kulit, mata, saluran pernapasan, dan kematian, kemudian juga loss of containment, yaitu polusi gas beracun di udara, risiko keracunan, potensi eksplosif, dan pencemaran air. Kemudian pada penelitian ini juga mengacu pada Acute Exposure Guideline Levels atau AGLs, itu merupakan nilai di mana seberapa bahaya dari konsentrasi tersebut. Kemudian, metode analisis yang digunakan terdapat ada 4 verifikasi model, yaitu yang pertama analisis sensitivitas, di mana untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh terhadap hasil akhir, kemudian memvalidasi akurasi model melalui hasil simulasi. Kemudian yang kedua yaitu analisis kuantitatif, meliputi analisis distribusi konsentrasi amonia pada saat pelepasan dan juga perhitungan laju pelepasan amonia. Kemudian yang ketiga yaitu analisis kualitatif, di mana untuk memahami bagaimana amonia menyebar melalui grafik, kontur, dan juga animasi. Dan yang keempat itu analisis statistik regresi, yaitu untuk mencari hubungan matematis antara variabel-variabel yang mempengaruhi pelepasan amonia. Selanjutnya terdapat jadwal penelitian yang dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu observasi dan menentukan masalah penelitian pada bulan pertama, studi literatur, pengumpulan data geografis dan data tangki pada bulan pertama juga, dan juga perumusan skenario pada bulan kedua, pelaksanaan simulasi, yaitu dilakukan selama 4 minggu. Kemudian yang kelima yaitu proses analisis dan mengolah data, dan yang terakhir adalah penyusunan hasil. Sekian pemaparan dari saya mengenai proposal penelitian yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.